Di tengah panasnya konflik antara Israel dan Iran, internet kembali dipenuhi oleh suara-suara ekstrim. Beberapa dari mereka, dengan nada frustrasi dan marah, menyebut satu nama yang tak asing dalam sejarah kelam dunia, yaitu Adolf Hitler. Komentar seperti ini banyak muncul di media sosial. Mereka seolah menginginkan diktator hidup kembali. Mungkin niatnya adalah untuk menentang Israel atau membela Palestina. Pastinya sebagai manusia modern dan diberi kelebihan berupa akal sehat, kita sudah muak dengan apa yang telah dilakukan oleh Israel di Timur Tengah. Terlebih lagi seolah tidak adanya tindakan tegas dari organisasi internasional yang disebut-sebut sebagai penjaga perdamaian dunia. Tapi apakah mungkin menghadirkan kembali seorang diktator bisa menjadi solusi? Mari kita simak videonya. Kemungkinan pertama dan yang paling mungkin adalah dunia justru akan semakin kacau jika sosok seperti Hitler benar-benar kembali. Seorang diktator bangkit dengan ideologi ekstrim dan ambisi untuk membasmi satu pihak yang ia anggap musuh. Apakah itu bisa menyelesaikan konflik atau justru membuka jalan untuk perang skala global? Kita sudah melihat bagaimana satu sosok otoriter bisa menyalakan api Perang Dunia Kedua. Hitler memicu Holocaust, yaitu pemusnahan jutaan orang Yahudi, Romani, dan lainnya. Tapi yang sering dilupakan, dia juga menghancurkan Eropa dan menewaskan puluhan juta jiwa. Kini bayangkan, dua kekuatan besar saling berhadapan. Dua sisi yang tidak mau mengalah. Di sisi lain, hadir seorang diktator. Bukan perdamaian yang muncul, tapi eskalasi. Bukan penyelesaian, melainkan babak baru dalam kekacauan dunia. Dan jika sosok seperti itu hidup kembali, dampaknya tak akan berhenti di Timur Tengah atau Eropa. Dunia yang dulu pernah tunduk di bawah kekuasaan imperialis, termasuk Asia Tenggara, mungkin akan kembali menjadi medan perebutan kekuasaan. Indonesia bukan tidak mungkin ikut terseret. Dulu pada masa Perang Dunia II, kita dijajah oleh Jepang, yang menjadi sekutu Hitler dan Nazi Jerman. Hari ini jika terjadi lagi poros kekuatan fasis yang menyerang Barat, maka negara-negara berkembang seperti Indonesia bisa kembali diposisikan hanya sebagai pion dalam perang besar. Negara berkembang seperti kita, rentan dimanfaatkan. Dijajah secara ekonomi bahkan politik. Kita tidak sedang membayangkan fiksi. Kita sedang melihat kemungkinan nyata. Jika dunia kembali memilih jalan otoritarianisme, mimpi buruk kolonialisme bisa kembali dengan wajah yang lebih modern. Tapi sekarang, dunia dan Jerman sudah banyak berubah. Sosok seperti Hitler mungkin tidak akan bisa berbuat banyak. Hari ini, Jerman adalah negara demokratis. Mereka punya hukum yang sangat ketat, melarang simbol dan ideologi Nazi. Bahkan menyebut nama Hitler dalam konteks tertentu bisa dianggap pelanggaran hukum jika disertai dengan melakukan salam Nazi. Penggunaan hormat Nazi sekarang dianggap sebagai tindak kejahatan. Bukan hanya di Jerman, bahkan di Slovakia, Austria, Kanada, Republik Ceko, Prancis, Belanda, Swedia, Swiss, dan Rusia. Hormat tersebut dianggap tindakan kebencian ilegal jika dipakai untuk memajukan ideologi Nazi. Selain itu, militer Jerman sudah tidak sekuat dulu lagi. Jerman tidak lagi membangun kekuatan agresif. Sejak kekalahannya di Perang Dunia Kedua, semua pergerakan militernya diawasi dan dibatasi. Beberapa dari hukuman tersebut diantaranya tidak boleh memproduksi pesawat militer, mengembangkan senjata nuklir, mengembangkan rudal balistik, serta pembatasan jumlah alutsista dan jumlah personel aktif. Mereka terikat dengan Uni Eropa dan NATO yang mengawasi arah militer Jerman agar tidak berkembang terlalu agresif. Selain itu, tentara Jerman hanya boleh digunakan untuk pertahanan, bukan agresi. Keterlibatan militer Jerman di luar negeri pun sangat terbatas dan harus disetujui parlemen. It's a machine gun! Machine gun! Melihat kondisinya yang seperti itu, lalu skenarionya melawan Israel dan Amerika atau bahkan Rusia, tentu Jerman tidak akan mampu.
Selain itu, rakyatnya pun sudah sangat menolak fasisme. Untuk dapat melakukan peperangan secara masif, sangat diperlukan dukungan dari rakyat. Tanpa dukungan rakyat, logistik perang yang dibutuhkan tidak akan tersedia. Sedangkan rakyat itu sendiri pastinya tidak menginginkan kesengsaraan terjadi lagi untuk ketiga kalinya. Setelah Perang Dunia I dan II, tidak mungkin lagi mereka meneruskan perang untuk membela hal yang mengerikan seperti itu. Tidak heran jika hingga sampai sekarang pun, sejarah kelam Perang Dunia II dengan kekejamannya masih menjadi hal yang memalukan bagi rakyat Jerman. Singkatnya, kalaupun ada orang dengan gaya Hitler hari ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Hanya akan jadi bahan tertawaan dan ditindak sebelum berbuat banyak. Satu hal penting yang sering kita lupakan. Diktator tidak muncul begitu saja. Mereka tumbuh dari krisis, ketimpangan, dan keputusasaan. Hitler lahir dari Jerman yang hancur. Ekonomi ambruk, rakyat lapar, harga diri nasional jatuh, dan putus asa secara sosial. Dan hari ini kita berada di dunia yang semakin mirip. Ketimpangan global, politik identitas, inflasi, konflik, dan kebebasan yang terus dipersempit, sehingga rakyat merasa tidak punya harapan. Oleh sebab itu, maka satu-satunya cara adalah melawan. Jadi ketika ada netizen berharap pada diktator, itu bukan sekedar komentar bodoh, tapi pertanda bahwa dunia sedang kehilangan arah. Dan jika itu dibiarkan, sejarah bisa mengulang dirinya dengan cara yang jauh lebih mematikan. Dulu propaganda menyebar lewat radio dan selebaran. Hari ini kita hidup di era ketika kebencian bisa menyebar lebih cepat daripada bom. Cukup satu tweet, satu video TikTok, satu komentar viral, kebencian akan dengan sangat mudah tersebar. Dan itu sebabnya kita perlu lebih kritis dan lebih skeptis, serta lebih sadar bahwa kebebasan berpikir tidak sama dengan membenarkan kekejaman. Mungkinkah menggantungkan harapan pada diktator akan membawa solusi? Atau hanya sekedar membuka luka yang jauh lebih besar? Daripada berharap pada masa lalu yang kelam, mungkin sudah waktunya kita fokus pada diplomasi, tekanan global, dan kemanusiaan sebagai senjata utama. Karena sejarah sudah membuktikan, diktator tidak pernah membawa perdamaian. Mereka hanya mempercepat kehancuran. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more!